Dalam kondisi yang tidak mudah seperti ini, Bapak Ibu terus semangat. Terus untuk lihat tuh, karena jalan langitan seperti ini adalah jalan tercepat kita untuk sukses. Kemudian saya mencontohkan, mohon maaf ya Bunda Mukti, ya mohon maaf ya Bunda Mukti di sini kemarin menyampaikan ya apa saya tidak benar dalam mendengar atau mungkin saya melihatnya di mana, mohon maaf yang namanya juga warung makan ya ada naik dan turunnya. Nah, pada saat turun ya pembelinya nggak tahu nih kok kenapa ya tiba-tiba pembeli sepi. Bunda Murti terus saja jalan, terus saja tambahin riadonya, terus saja tambahin amalannya, terus saja tambahin sedekahnya, terus saja untuk mengkoreksi diri, terus untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada sesama. Setelah itu, nanti pada masanya, akhirnya Allah itu akan tunjukkan jalan. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, Bunda Murti. Nah, setelah sampai pada titiknya mulai meningkat, Bunda Murti catat. Oh, ini langkahnya ya, saya secara langitannya. Oh, ini untuk dunianya, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Inilah cara untuk meningkatkan daya imun semangat yang selanjutnya apabila ada hal yang menyebabkan menurunnya dari omset, Bunda Murti sudah tahu langkah-langkah pencegahannya. Pencegahan untuk terus menurun jangan sampai, tapi menaik kembali. Akhirnya nanti mahir saat menghadapi ada ketidakmudahan di saat-saat berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya praktekkan ya, saya praktekkan ada di perbukuan, ada di penerbit buku ya dan distributor. Saya kan ada di sana ya, usaha saya yang tertua ya. Itu juga luar biasa ya dalam hal naik turunnya gitu. Alhamdulillah bertahan dari tahun 1996 ya sampai dengan sekarang ini udah berapa puluh tahun gitu ya, dengan ada metode-metode money rezeki yang saya kerjakan gitu Bapak Ibu. Nah, makanya amalan-amalan seperti ini sangat dibutuhkan bagi pembisnis Bapak Ibu dan pekerja, karena pekerja juga ingin ada peluang-peluang usaha yang lainnya gitu. Karena dengan bekerja ini kan berarti apa namanya ya, tubuh yang bergerak untuk mendapatkan ada finansial. Nah, bagaimana nanti untuk saat berikutnya, saat tubuh tidak bergerak pun tetap mendapatkan ada rezeki, yaitu dikerjakan oleh orang lain. Kita yang bisa apa namanya mengawasi saja kayak gitu kan. Nah, ke depan Bapak Ibu yang sekarang ini adalah pegawai, persiapkan masa-masa seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ini gitu kan, mulai dipersiapkan bahwa LOP itu realisasinya bukan langsung besok datang. Itu 1001 Bapak Ibu, yang keajaibannya itu tiba-tiba datang. Ya, tetapi yang bagaimana itu akan membentuk adanya gunung emas ya, itu adalah bisa untuk menggali potensi kita. Nah, untuk menggali potensi kan tidak bisa langsung celing besok Bapak Ibu, namanya juga mengasah gitu kan. Kita butuh waktu kan, mau 1 tahun, mau 2 tahun gitu kan. Nah, nanti untuk tuh adanya gunung emas, akhirnya bisa dinikmati. Seperti halnya sekarang ini Bunda Pita menjadi kepala sekolah, itu kan jalinan mengasahnya kan 1 tahun ya. Kemudian siapa yang kemudian terwujud ada usaha lagi, saya lihat ada Bunda Tuti Warmah ya, ada kemudian muncul Turserba yang tadinya adalah penginapan dan juga ada bengkel mobil ya. Sekarang ini ada Turserba. Perjalanannya dari Riyato berapa tahun? 1 tahun kan muncul ada peluang bisnis yang baru. Nah, pada saat sudah muncul ada peluang bisnis yang baru, ada jabatan yang baru, bukan berarti kemudian leha-leha saja zona nyaman, bukan Bapak Ibu, karena itu adalah amanah, bukan amanah utang ya, bukan ya, tapi amanah titipan jabatan dari Allah yang harus dibawa dengan baik. Maka perlu ada energi yang lebih lagi untuk bisa membawanya dengan baik pula. Nah, perlunya ada riado-riado lagi. Maka pada waktu sudah sukses, ya bukan kemudian turun tidak mau riado kembali, jangan. Nanti akhirnya kendaraannya tidak berjalan. Bunda Pita kalau tidak riado seperti ini kembali gitu ya, bukan saya mendahului ya, bensinnya kurang gitu. Ya jabatannya mungkin ada, tapi kan tidak bisa membuat prestasi-prestasi yang selanjutnya itu. Mungkin pakai riado yang lain mungkin, tetapi kan bisa jadi kan istilahnya tidak serasa ini kayak gitu kan, bisa jadi gitu kan, karena ini berjamaah gitu ya. Makanya ini yang sudah kita nikmati bareng, nyaman, indah gitu ya. Saya juga sudah melaksanakannya 17 tahun ini kan berarti teruji gitu ya. Nah, ayo untuk terus bareng-bareng dijaga gitu ya. Nah, disinilah Bapak Ibu ya kita berlatih untuk bahagia. Karena pada saat kita ingin menembus wilayah bawah sadar kita ya, kemudian kita ingin masuk ke wilayah kuantum ya, untuk bisa menembusnya di sana pintu bawah sadar kita laksanakan dengan bahagia. Nah, bahagia Bapak Ibu bukan didapat saat kita jingkrak-jingkrak kegirangan, bukan. Ini yang tak taruh ada di status ya. Tetapi bahagia yang sejati didapat saat hati kita itu tenang. Nah, hati tenang itu caranya bagaimana? Apakah saya jalan-jalan ya menuju ke sebuah pemandangan yang sangat indah, atau mungkin ke laut? Itu adalah energi alam, sangat sementara Bapak Ibu. Apalagi mungkin ya ke naik klub, mohon maaf. Kemudian shopping-shopping, itu pulangnya langsung pening. Karena apa? Itu energi alam yang berbau-bau maksiat, mohon maaf ya. Kalau yang ke naik klub seperti itu ya, mohon maaf saya juga pernah merasakan ya, lihat Mulan Jamila. Cuma 1 jam aja saya tenang Bapak Ibu, setelahnya saya pening kembali gitu ya. Kemudian shopping-shopping ya, di situ mungkin lihat enak ya, bagus-bagus. Tapi setelah pulang tidak mengobati Bapak Ibu ya.
Makanya nomor satu jawabannya Bapak Ibu, saat kita ingin mendapatkan ketenangan, yaitu di surat Ar-Ra'd ayat 28 Bapak Ibu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sampai 2 kali Allah sampaikan di sana. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. 1 kali Allah sampaikan di ayat itu, ya, di ayat 28-nya. Tetapi diulang lagi. Kenapa sih diulang? Karena agar masuk ke bawah sadar, dan seringnya kita tidak sadar dan tidak percaya. Makanya diulang lagi oleh Allah. Ingatlah, nah ditandaskan, ingatlah bahwa dengan hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Coba lihat Bapak Ibu di Ar-Ra'd ayat 28. Jadi tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Saat kita ingin bahagia, saat kita ingin dalam kondisi energi frekuensi, ya, frekuensi di gelombang otak kita itu alfa ya, berarti kita harus mengingat Allah, harus berzikir, harus bisa melakukan amalan langitan ini. Nah, rahasianya saat Bapak Ibu LOP-nya ingin mudah menembus, ya, ingin mudah menembus pintu langit karena masuk ke bawah sadar, terkonektivitas dengan adanya alam raya ini yang nanti akan kita bicarakan bagaimana sih kok bank kita, ya, rekeningnya bisa menggelembung, lalu nanti klik saja ATM, itu nanti bermunculan rezekinya. Sangat berhubungan dengan apa yang saya sampaikan di depan ini. Nah, makanya untuk bisa kita mendapatkan energi alfa, energi ketenangan, kita untuk bisa berzikir, mengingat Allah. Zikir itu apa saja nih Bapak Ibu? Zikir itu bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa sholawat gitu kan. Nah, makanya berkenaan sekarang ini adalah kita bisa zikir, ya, untuk bisa mendapatkan energi ketenangan itu, dan harapannya LOP kita mudah sekali menembus, ya, pintu langit sampai masuk ke bawah sadar kita. Kalau ini Bapak Ibu semua meyakininya, di dalam satu grup itu kemudian kita benar-benar 100 orang nih hadir semua di Google Meet dan juga ada di Zoom, ya, benar-benar Bapak Ibu energinya besar dan bisa menarik ada teman-teman yang lainnya nanti untuk bergabung. Makanya saya sekuat tenaga nih Bapak Ibu, sebisa saya untuk meyakinkan gitu Bapak Ibu, karena ini yang menjadikan petunjuk, ya, pada diri saya sendiri, ya, dan khususnya yang adalah Bunda Pita dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, bahwa jalan inilah yang nanti untuk bisa mendapatkan percepatan dari kesuksesan yang kita impikan. Pada waktu kita mau ada mudah sukses nih, bisa dapatkan mobil, bisa dapatkan ada jabatan, bisa dapatkan ada rumah yang bagus gitu, ya. Tidak kemudian harus berpuluh-puluh tahun, ya, dengan ada logika kita. Enggak, tapi dengan kita masuk ke wilayah kuantum seperti ini, maka nanti akan percepatan yang luar biasa yang Allah hadirkan. Tetapi tantangannya adalah kita yakin apa tidak? Kita yakin apa tidak gitu Bapak Ibu. Kalau yakin ditandai benar-benar gabung gitu. Gabung di Zoom, apapun alasannya gitu Bapak Ibu. Apapun alasannya, mau yang luar kota lah, yang mau ada mungkin masih anak yang tidak sehat dan lain-lain, ada cara kok itu. Semua alasan itu benar Bapak Ibu, tetapi yang paling tepat adalah cari cara. Ini yang saya lakukan selama 17 tahun ini. Cari cara Bapak Ibu untuk bisa masuk Zoom itu seperti apa. Bisa kok kalau kita ada niat dari dalam, itu bisa semua, Allah itu akan lapangkan jalannya. Misalnya, yang offline, ya, Bunda ini hujan kok Bunda, ada jas hujan gitu kan. Bunda saya banyak bocor, ada Bunda yang lain gitu kan. Bunda saya tidak ada yang ngantar, ada Gojek kok gitu. Kenapa sih harus terputus dengan ada satu alasan terus? Yakin aja, cari cara gitu. Akhirnya nanti bisa sampai ke tempat itu. Nah, akhirnya tempat itulah yang menjadikan penyebab dari keajaiban. Inilah Bapak Ibu semua cara kita untuk bisa LOP-nya mudah terwujud nyata. Kondisi gelombang otak kita untuk bisa mendapatkan ketentraman. Nah, untuk ketentraman ini di kondisi alfa ini kita untuk bisa menjalankan apa yang ada di surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, yaitu dengan berzikir dan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Kondisi frekuensi dari otak kita itu dalam kondisi ketenangan yang luar biasa. Maka nanti LOP-nya mudah sekali terwujud nyata, ya, karena LOP yang terbaik adalah dari rasa kita. Saat rasa kita tenang, kemudian dalam membayangkan itu mudah sekali nanti menyentuh ke lini-lininya, ya, ke tali simpulnya, dan kemudian pesanan itu terwujud nyata. Tentu pesanan itu tidak kemudian ujuk-ujuk datang, tidak, tapi gerakan-gerakan langkah kita yang Allah tunjukkan, ya, kemudian dijalaninya dengan mudah. Dijalaninya itu dengan ketemu titik-titik simpulnya itu kayak lancar aja kayak gitu Bapak Ibu. Nah, saya ceritakan ya Bapak Ibu sedikit ya. Kemarin saya ada keluhan tidak sehat ya di tubuh saya. Saya memakai ada LOP Bapak Ibu yang saya ulik sendiri, ya, nanti mungkin saya berikan ada materinya juga, ya, bagaimana dengan ada sehat melalui terapi mandi, ya, kemudian terapi terapi buang air besar, buang air kecil, itu bisa Bapak Ibu memakai itu, ya. Nanti saya susun materinya, ya. Ternyata itu ngefek luar biasa Bapak Ibu.
ngefek luar biasa. Dari yang materi saya sampaikan kemarin tentang bagaimana kita bisa sehat dengan natural spiritual. Nah, itu nanti dikembangkan ya untuk keluhan-keluhan yang lainnya. Itu bisa Bapak Ibu, ternyata olah tubuh kita ya. Kalau ada ilmu kemudian kita benar-benar praktekkan, ajaib Bapak Ibu. Ajaib. Kemudian yang selanjutnya saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, saya ingin ada sebuah gedung ya, kemudian saya ingin dana sekian miliar gitu ya. Kemudian kalau saya mengandalkan dalam 1-2 bisnis, tentunya akhirnya saya berpikir Allah sih maha kaya ya, tapi kan kita juga ada pertimbangan kita tidak boleh fokus satu lini 2 lini aja. Saya harus bergerak. Ternyata petunjuknya Masya Allah Bapak Ibu, ini ketemu ada jalan itu, jalan seperti ini, jalan seperti itu, Masya Allah di sini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi akhirnya itulah yang kemudian saya rasakan, inilah petunjuk yang Allah berikan saat kita benar-benar sungguh-sungguh ya dalam riyadhah, sungguh-sungguh dalam LOP, akhirnya tubuh kita diperjalankan sesuai apa yang kita LOP kan, kita menjadi ada keajaiban itu. Demikian ya Bapak Ibu semua, awalan ya cukup panjang Bapak Ibu sampai setengah 9 ya, karena saya melihat di grup privat RFF LOP, saya harapkan tidak seperti yang saya sampaikan ini ya, kan banyak dari teman-teman kita yang kemudian off gitu ya, tidak berlanjut. Nah, yang Bapak Ibu yang di sini masih ada, saya semangati Bapak Ibu, saya semangati bahwa dengan jalan ini bismillah banyak sekali kemudahan yang bisa kita raih. Ayo bertahan ya. Kalaupun saya ikhtiar seperti ini manjada ya, kemudian Bapak Ibu bagaimana keadaannya, saya tawakal kepada Allah karena saya sudah bersungguh-sungguh dalam berikhtiar untuk mempertahankan keadaan kita ya. Makom di sini adalah kita ingin mendekat kepada Allah ya, dan itu ya kita tawakal hasilnya seperti apa, karena pada waktu keadaan terendah kemudian kita tetap bersyukur, tetap keren, tetap semangat, insya Allah di sana nanti akan ada keajaiban ya, kemudian energi kita dinaikkan, insya Allah keajaiban pun bermunculan. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Mari Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan nanti cara untuk bagaimana agar rekening kita tetap gendut ya, kemudian kita klik ATM kita bermunculan rezekinya, dimulai dari rekening di kuantum kita untuk kita perbanyak.